Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya, nama Irawadi, jabatan Widya Iswara, Ahli Madya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan sistematika rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Sistematika rancangan aksi perubahan terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama, pendahuluan. Bab yang kedua, profil kinerja pelayanan. Bab yang ketiga, analisa masalah pelayanan. Bab yang keempat, strategi penyelesaian masalah. Bab yang pertama, pendahuluan, terdiri dari 3 subbab. Subbab A, latar belakang. Subbab B, tujuan. Dan subbab C, manfaat. Mari kita lihat apa yang harus kita cantumkan pada subbab A, latar belakang. Latar belakang ini merupakan gambaran umum yang terdiri dari paling tidak dan tidak terbatas pada 5 paragraf. Uraian umum tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan publik OPD. Kutipan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, serta kutipan pendapat para ahli tentang pelayanan publik. Kemudian kondisi pelayanan publik sekarang di masing-masing OPD. Kemudian kondisi pelayanan publik yang diinginkan. Kemudian terobosan inovatif yang diperlukan atau ditetapkan. Subbab B, tujuan aksi perubahan. 1. Tujuan jangka pendek. Ini selama 60 hari kalender atau selama masa off kampus. 2. Tujuan jangka menengah, yaitu selama 6 bulan setelah berakhirnya pelatihan. 3. Tujuan jangka panjang, yaitu selama 2 tahun setelah berakhirnya pelatihan. Tujuan aksi perubahan ini menjelaskan output atau capaian yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output. Subbab C, manfaat aksi perubahan. Pertama, manfaat bagi organisasi. Kedua, manfaat bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, dan seterusnya. Manfaat aksi perubahan ini
kaitannya dengan peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya, bab 2, profil kinerja pelayanan, terdiri dari 5 subbab, namun tidak dibatasi hanya dengan 5 subbab saja, bisa bertambah. Subbab A, tujuan, sasaran, dan strategi OPD. Subbab B, tugas, fungsi, dan struktur OPD. Subbab C, sumber daya OPD, yaitu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya lainnya. Subbab D, kinerja pelayanan OPD, yang merupakan kinerja pelayanan OPD pada 1 tahun terakhir. Atau bisa juga subbab kinerja pelayanan ini diambil dari laki. Subbab E, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. Selanjutnya bab 3, analisa masalah pelayanan, terdiri dari paling tidak 3 subbab dan boleh ditambah menjadi 4 subbab. Subbab yang A, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bisa diambil dari isu atau masalah yang tercantum di dalam register OPD. Kemudian dikembangkan menjadi beberapa masalah. Masalah juga bisa diperoleh dari FGD. Masalah juga bisa diperoleh dari kuesioner atau angket yang disebarkan kepada pengguna pelayanan publik. Subbab B, apabila sudah teridentifikasi 3 masalah atau lebih, maka kita lakukan pemilihan masalah prioritas. Pemilihan masalah prioritas ini dapat menggunakan APKL atau alat yang lainnya. Subbab C, apabila masalah prioritas sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah identifikasi penyebab masalah prioritas. Bisa dalam bentuk uraian, bisa dalam bentuk respon, maupun dalam bentuk alat lainnya. Subbab D, pemilihan penyebab masalah prioritas. Hal ini diperlukan jika hanya ingin menyelesaikan satu penyebab masalah prioritas. Bab 4, strategi penyelesaian masalah, terdiri dari 4 subbab. Subbab A, terobosan atau inovasi. Peserta PKP diharapkan bisa memunculkan alternatif inovasi. Kemudian memilih satu alternatif
yang paling baik, yang paling mungkin untuk dilaksanakan dari beberapa alternatif inovasi lainnya. Alat yang digunakan dapat McNamara maupun menggunakan BCR, Benefit Cost Ratio. Sebab B, tahapan kegiatan terdiri dari paling tidak persiapan, pelaksanaan, dan monet. Tahapan kegiatan ini bisa dibuat dalam bentuk matrik maupun dalam bentuk bar chart. Sebab C, sumber daya, yaitu dalam bentuk peta dan pemanfaatannya. Sebab D, manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Demikian tutorial ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.